Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembahasan soal PPASPD Kabupaten Sleman tahap 1. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 21 hingga soal nomor 30. Langsung saja kita bahas soal nomor 21. Di soal nomor 21 ini, teman-teman diminta untuk mencari solusi jangka panjang dari sebuah gambar yang ada. Nah, di sini kita lihat gambarnya adalah kondisi pantai yang bibir pantainya itu banyak sekali sampah, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang solusi jangka panjang, artinya kita harus mencari jawaban yang sifatnya itu untuk kegiatan-kegiatan berkelanjutan atau kegiatan yang bisa diterapkan untuk jangka waktu yang lama, ya. Coba kita lihat di kalimat nomor 1. Peningkatan edukasi dan kampanye berdasarkan lingkungan bersih. Nah, ini termasuk kepada salah satu solusi jangka panjang karena dengan edukasi dan kampanye tentang kesadaran lingkungan yang bersih, harapannya masyarakat itu dapat tergugah pikirannya agar bisa hidup dan dapat juga menjaga lingkungan di sekitarnya. Kemudian nomor 2, pelarangan pengunjungan membawa dan membeli barang di area pantai. Ini menurut saya merupakan solusi jangka pendek, ya, karena sifatnya itu hanya diterapkan pada saat itu juga, bukan kegiatan yang sifatnya itu berkelanjutan, gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan pelarangan, ya, di sini pelarangan artinya mereka hanya mematuhi di area itu saja. Tetapi kalau misalkan edukasi ataupun kampanye itu kan meningkatkan kesadaran pribadi seseorang, ya, dan tidak hanya di area tempat dia singgah, tetapi juga bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Kemudian nomor 3, permintaan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang berdampak pada kerusakan alam. Nah, ini juga bukan solusi jangka panjang karena ini juga permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya nomor 4, peningkatan infrastruktur pengolahan sampah di lingkungan pantai. Nah, ini termasuk kepada solusi jangka panjang juga. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 1 dan 4. Maka jawabannya adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 22 yang ditanyakan adalah makna benalu. Nah, coba kita cek. Kata benalu itu ada di kalimat yang mana? Ternyata ada di kalimat sini, ya. Benalu. Nah, ini. Kalau di setiap saat kita akan menjadi benalu bagi adikmu itu. Nah, kira-kira benalu itu artinya apa sih? Ya kan? Ternyata teks bacaan ini bercerita tentang keadaan rumah tangga, bukan keadaan rumah tangga, ya, kehidupan seseorang yang selalu menjadi tempat untuk meminta bantuan, gitu ya. Ya kan? Nah, di sini dikatakan meminta bantuan itu sesekali saja. Ternyata seseorang itu selalu minta bantuan kepada orang lain secara terus-menerus sehingga muncullah anggapan kalau kita meminta bantuan secara terus-menerus kepada orang itu bisa menimbulkan benalu. Nah, benalu itu artinya apa sih? Dari opsi A, B, C, dan D, manakah yang paling cocok? Paling cocok itu adalah yang B, ya. Jadi benalu itu artinya menjadi beban bagi orang lain, ya kan? Karena kita selalu meminta bantuan kepada dia terus, jadi dia merasa terbebani nantinya. Kalau yang A itu selalu mengharapkan bantuan. Itu mungkin kita bisa artikan dengan eh kata apa ya yang cocok untuk soal nomor 22 ini untuk opsi A-nya. Kalau yang A itu lebih cocoknya ketergantungan. Ketergantungan atau depensasi, ya. Depensasi. Nah, kalau yang C selalu bermalas-malasan itu kata yang cocoknya apatis, ya. Apatis. Oke. Kalau yang D
itu bebal. Nah, sering kan mendengar kata bebal? Bebal itu orang yang sulit sekali dinasehati gitu ya. Jadi untuk soal nomor 22 yang paling tepat adalah B. Soal nomor 23 ya. Di soal nomor 23 ini kita diminta untuk mencari dua amanat dari cerita yang ada. Nah, cerita ini bercerita tentang kehidupan Sari dan Rina yang bekerja di sebuah kantor ya. Nah, karena suatu kasus suatu kasus Rina ini tidak sengaja membawa kopi dan waktu dia berjalan itu kakinya tersandung sehingga kopinya itu tumpah dan membasahi berkas-berkas yang dimiliki oleh Sari, ya kan? Nah, pada kondisi itu ternyata Sari itu tidak marah. Dia mampu berpikir secara jernih dan mengajak si Rina untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu, gitu kan? Nah, kira-kira amanat yang tepat dari cerita itu apa? Apakah nomor 1, hadapilah masalah dengan kepala dingin? Bisa tidak kita terima? Ya, bisa. Karena di sini tidak ada kasus perselisihan ataupun Sari marah kepada Rina, ya kan? Yang kedua, marah adalah hal biasa terutama kepada yang menyakiti kita. Nah, di sini juga salah. Karena di sini nggak ada marahnya kan? Nomor 3, berserah dirilah kepada Sang Pencipta saat ada masalah. Ini juga kurang tepat. Nomor 4, bijaksanalah ketika menyelesaikan masalah. Ya, betul. Di mana letaknya? Letaknya ada di bagian sini kan. Si Sari mengajak Rina untuk bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dia bijak sekali di situ. Otomatis soal nomor 23 jawabannya adalah nomor 1 dan 4. B jawabannya. Nomor 24. Soal nomor 24 kita diminta untuk mencari watak Vina ya. Watak Vina dalam cerita itu seperti apa sih? Ya kan? Nah, coba kita lihat di bagian awal bacaan. Di sini dikatakan bahwa Vina dikenal di kalangan teman-temannya sebagai sosok yang selalu membawa keceriaan. Nah, ini 1. Setiap kali berkumpul, Vina selalu mempunyai cerita lucu dan lelucon yang membuat suasana menjadi hangat dan penuh tawa. Artinya, di sini Vina itu sebagai orang yang humoris. Ya kan? Jadi antara A dan B. Sekarang kita baca lagi di bagian sini ya. Tina, tenang Din, kegagalanmu hari ini adalah ketidaksuksesanmu hari ini. Vania, kok kamu meledek? Ya kan? Jawaban Dinda tanpa tersinggung. Nah, terus si Vania ini ngomong lagi di bagian sini. Maaf Dinda yang cakep, mungkin sekarang belum waktunya Din. Lagian usahamu juga belum maksimal. Bukankah kemarin kamu tidak belajar maksimal ketika akan ulangan harian? Nah, di sini dia memberikan sebuah motivasi ya. Katanya dengan senyum lembut ya. Vania melanjutkan, tapi setiap kegagalan itu bukan akhir. Nah, kemudian kadang yang kita pikirkan itu adalah jalan buntu justru mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik. Nah, di sini terlihat jelas ya kalau si Vania itu merupakan seseorang yang bijaksana. Bijak dalam memberikan solusi kepada Dinda tadi. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 25. Nah, soal nomor 25 yang ditanyakan adalah latar ya, latar tempat, latar situasi, latar waktu atau latar sosialnya, ya kan? Nah, kita cek dulu nih. Kira-kira teks bacaan ini mengarah kepada latar apa? Yang ditanyakan di sini adalah latar tempatnya dan latar waktunya. Kita baca di kalimat awalnya dulu. Fitrioni duduk di kursi kayu tua di ruang kecil yang menyatu dengan dapur. Nah, di sini ruang kecil yang menyatu dengan dapur. Artinya ini membicarakan tempat makan atau ruang makan, yaitu antara opsi C dan opsi D. Kemudian sekarang kita cari waktunya, ya kan? Nah, di sini ada kalimat yang mengatakan cahaya matahari menyelinap masuk dari arah barat. Nah, dari arah barat ya.
Kalau matahari berada di arah barat, artinya kondisinya itu sudah sore, ya kan? Atau matahari akan terbenam, ya kan? Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 26. Nah, yang ditanyakan adalah alur bagian apakah kutipan cerita tersebut, ya. Yang ditanyakan adalah alur, ya. Alur itu macam-macam nih. Ada pengenalan konflik, penyelesaian konflik, klimaks, pelaraian, pertikaian, dan lain sebagainya. Nah, kita baca dulu teks bacanya. Kira-kira teks bacanya ini ngomongin apa? Ya kan? Untuk soal nomor 26 ini terjadi apa ya? Ada terjadi perselisihan antara tokoh Rere dengan Andi. Nah, perselisihannya terletak di mana? Di bagian sini ya. Nah, di bagian sini dikatakan kalau Andi dimulai dari sini. Kamu dari mana saja? Tanya Rere ya kepada si Andi tadi dengan suara yang sedikit bergetar. Terus Andi menjawab dengan menghela napas dalam-dalam. Aku ada masalah di kampus, Ma. Oh, ternyata Rere itu adalah ibunya ya. Namun Rere tidak puas dengan jawaban itu. Selalu alasan yang sama. Masalahmu tidak pernah bisa selesai. Yang Mama heran, setelah habis maghrib pasti ponselmu mati. Mama khawatir, Andi. Nah, ternyata di sini ada namanya konflik antara Rere dengan Andi. Nah, kalau membicarakan tentang konflik, berarti alurnya adalah pertikaian, ya kan? Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 27. Nah, soal nomor 27, teman-teman diminta untuk menganalisis teks bacaan dan menentukan sudut pandangnya itu apa. Apakah orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang pertama serba tahu, atau pelaku sampingan, ataupun pengamat. Ya, silakan dibaca dulu. Untuk soal nomor 27 ini, kalau kita baca secara sekilas, ternyata ya pengarang itu mengetahui secara detail terkait dengan perasaan, pikiran, dan motivasi yang dilakukan oleh tokoh si Dio ini, ya kan? Dan dia mengatakan bahwa Dio itu sebagai seseorang yang pekerja keras, ya kan? Kemudian tekun atau mempunyai tekad, ya kan? Dan dia itu merupakan seseorang yang tidak mudah putus asa, ya kan? Selalu berusaha, ya kan? Nah, dan pengarang mengetahui secara detail ini kepribadian Rio itu seperti apa. Artinya, pengarang itu berada di luar cerita dan mengetahui seluruh isi cerita itu seperti apa, termasuk juga karakter dan sifat dari tokoh itu. Nah, kalau seperti itu, maka jawabannya adalah yang D. Ya, berada di luar cerita sebagai orang serba tahu. Gitu ya. Nomor 28 sekarang. Soal nomor 28 yang ditanyakan adalah tema cerita. Oke, yang ditanyakan adalah tema cerita. Kita baca dulu nih. Ceritanya ini membicarakan apa sih? Itu ya. Nah, jadi ceritanya ini berlatar di sebuah desa kecil. Ada seorang anak bernama Bima yang terkenal karena selalu berkata jujur. Oke, jujur ya. Kita pegang di sini, jujur. Suatu hari ia menemukan dompet berisi uang di jalan, kemudian alih-alih mengambilnya, Bima segera mencari pemiliknya dan bertanya di mana rumah pemiliknya itu ya. Ketika menemukannya, ternyata Bima itu langsung mengembalikannya kepada si pemilik dompet tadi. Dan ketika si Bima ini mengembalikan dompet itu,
ternyata dia juga tidak mengharapkan imbalan. Nah, petani itu merasa sangat berterima kasih dan berusaha memberikan sebagian uang kepada Bima sebagai tanda terima kasih, tapi Bima menolaknya, ya kan? Nah, artinya di sini menggambarkan sikap jujur. Nah, jujur itu merupakan bagian dari moral, ya kan? Nah, dari moral itu sebenarnya ada 10 sikap moral ya. Salah satunya adalah jujur, atau ada juga tanggung jawab, ada juga bijaksana, dan lain sebagainya. Jadi jawaban nomor 28 itu adalah yang A. 29. 29 yang ditanyakan adalah watak Andewa dalam cerita itu sebagai apa? Nah, kita baca dulu nih. Ternyata di cerita itu dikatakan Andewa adalah anak yang pandai dan pendiam, ya. Anak yang pandai dan pendiam. Dia selalu terlihat sibuk belajar. Bila ada waktu luang, Andewa selalu membuka buku untuk belajar. Andewa memang seorang kutu buku ya. Nah, terus ketika temannya mengajak Andewa main, dia tidak mau ikut bermain. Andewa menjawab bahwa kesempatannya belajar adalah di sekolah, karena di rumah dia akan membantu adiknya untuk belajar juga. Artinya watak si Andewa itu adalah seseorang yang tekun, kemudian juga penolong juga, ya kan, dan peduli terhadap adiknya. Nah, wataknya itu disampaikan melalui tindakan, ya kan, tindakan yang dilakukan si Andewa tadi. Maka jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 30 ya. Nah, soal nomor 30 yang ditanyakan adalah akibat konflik. Nah, kita baca dulu nih. Di teks bacaan ini diceritakan bahwa ada suatu kejadian yang diawali dengan suara riuh terdengar dari dalam gerobak sempit tempat Dirga menata dagangannya. Jadi si Dirga ini merupakan seorang pedagang. Nah, awalnya ia tidak terpengaruh dan tetap menata dagangannya berupa minuman dan makanan kecil. Namun lama-kelamaan suara riuh itu semakin terdengar mendekat. Ia melengokkan kepalanya dan mendapati teman-temannya berlari sembari membawa barang dagangan yang bisa dibawa. Di belakangnya, sejumlah orang berseragam coklat muda mengejarnya. Dirga menelan ludah. Terlambat baginya untuk mengikuti teman-temannya. Tanpa memberi aba-aba, mereka berusaha mengangkut gerobaknya. Ternyata mereka ini sedang dikejar-kejar oleh petugas, ya kan? Mungkin karena mereka berdagang di area yang dilarang. Terus ada dialog di sini, ya. Pak, tolonglah Pak, ini satu-satunya mata pencarian kami, ujarnya melas. Berapa kali kami harus memberikan toleransi kepada kalian? Berkali-kali sudah kami berikan kelonggaran untuk berpindah tempat, namun kalian tetap bersikeras di sini. Lihatlah akibatnya, jalanan macet, banyak copet dan pengemis. Nah, di sini. Salah satu dari orang berseragam itu memberikan penjelasan dengan suara lembut, berbanding balik dengan orang-orang yang berusaha mengangkat paksa gerobaknya. Saya janji Pak, saya akan pindah, tolonglah Pak. Ya kan, jawab perkataan si Dirga ini. Kemudian di bagian sini ada dialog lagi. Begini saja, dengan terpaksa gerobak dan daganganmu harus kami bawa. Nanti ke kantor, terus tanda tangan surat pernyataan. Dirga mengangguk, pandangannya kosong menatap gerobak dan semua dagangannya diangkut pria-pria berseragam. Nah, dari cerita itu, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa akibat konfliknya apa? Apakah A, jalanan tempat berdagang membuat macet, banyak copet dan pengemis? Atau B, Dirga terlambat menyadari ada penertiban sehingga tidak sempat melarikan diri? Atau C, Dirga merelakan gerobak dan semua dagangannya diangkut pria-pria berseragam? Atau D, suara riuh terdengar dari dalam gerobak sempit tempat Dirga menata dagangannya? Nah, kita lihat di sini konfliknya itu dimulai di sini ya. Ya kan? Konfliknya itu
dimulai ketika ada perdebatan antara si Dirga dengan para petugas, ya kan? Karena si Dirga ini berjualan di area terlarang. Nah, akibatnya adalah tentu yang C, ya kan? Itu akibatnya. Kalau yang A ini lebih mengarah kepada penyebab konfliknya ya. Dari mereka berdagang di situ sehingga membuat macet, terus banyak pecopet, banyak pengemis, akhirnya mereka ditertibkan. Kalau yang B itu ini lebih kepada alur ceritanya ya. Yang D juga sama. Maka yang lebih tepat adalah yang C. Ya. Jadi itu teman-teman pembahasan soal nomor 21 hingga soal nomor 30. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan mengomentari atau memberikan komentar Anda di video ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.